Oke, bahasan hari ini adalah tentang modulus elastisitas. Ini adalah sambungan dari bahasan tegangan dan regangan. Ya, di pertemuan sebelumnya ini ada kan. Nah, dan terakhir kita ada membahas grafik tegangan terhadap regangan. Sekarang sambungannya modulus elastisitas, yaitu besaran ketiga dari elastisitas ya. Nah, oke, apa itu modulus elastisitas? Modulus elastisitas adalah sebuah konstanta, sebuah nilai. Oke, yang merupakan apa? Perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi kita ingat kemarin tegangan lambangnya seperti ini, dan regangan lambangnya E ya. Jadi kalau kita sudah punya tegangan nilainya berapa, punya regangan nilainya berapa, maka modulus elastisitas cukup tegangan dibagi regangan saja. Nah, juga disebut modulus Young, diberi lambang Y. Kenapa? Karena yang menemukan adalah Thomas Young. Nah, kita ingat kembali satuan tegangan, simbol tegangan ini satuannya Newton per meter kuadrat atau disingkat Pascal, PA. Sedangkan regangan tidak memiliki satuan ya. Kemarin sudah dijelaskan ya kenapa. Oke, next. Modulus elastisitas hanya bergantung pada jenis zat dan bukan pada ukuran atau bentuknya. Oke, jadi karena hanya bergantung pada jenis zat, bisa dibikin tabel seperti ini. Jadi misalnya besi. Nah, ini sudah dites oleh para ahli ya kan. Sudah ditemukan bahwa modulus elastisitasnya adalah 100 kali 10 pangkat 9. Ya. Besi apapun, yang penting jenisnya besi. Mau ukurannya berapa, ya, mau bentuknya gimana, tetap sama. Karena hanya tergantung pada jenis bahan. Inilah dia. Jadi kadang-kala misalnya di soal nanti ada bilang besi. Nah, modulus elastisitasnya kan kita tahu. Saya diberi ya. Kemudian kita bisa cek tegangan dikasih tahu. Maka ditanya regangan, maka bisa masukkan rumus ini. Masukkan modulus elastisitas sama tegangan bisa cek regangan. Yang intinya dari rumus ini diketahui dua dari besaran ini, maka besaran yang satu lagi bisa dicari ya. Jadi sekali lagi, besaran-besaran yang berkaitan dengan elastisitas ada 3: tegangan, regangan, modulus elastisitas, semua bersatu di dalam rumus yang ini. Jadi dengan mengetahui dua besaran, kita bisa cari satu besaran yang lainnya. Oke ya. Kita lihat contoh soal. Sutas kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat, berarti A luas penampang, area ya, nih langsung ada dibuat diketahuinya. Kemudian ditarik oleh gaya 3,2 Newton, berarti F, hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm, berarti delta L nya, atau ini maksudnya delta ya, pertambahan L, pertambahan panjang, tinggal dikurang dapatnya 0,04 cm. Kemudian panjangnya sendiri awal-awalnya 80. Nah, ini penting kita untuk membuat diketahuinya. Saya sarankan selalu buat diketahuinya agar nanti ketika mau kerjakan rumus-rumusnya itu gampang, bisa lihat dari sini. Selain gampang juga meminimalisir resiko bisa melakukan kesalahan. Oke. Nah, maka kita menghitung tegangan. Rumusnya ada ya, kemarin kita bahas, yaitu F per A. Langsung saja di 3,2 bagi 4, tapi ingat harus dalam meter kuadrat. Berarti milimeter kuadrat ini kita ubah ke meter kuadrat. Yaitu caranya kali 10 pangkat negatif 6. Atau kita bagi 1 juta, sama saja ya. Oke. Maka akan didapat 8 kali 10 pangkat 5. Regangan data L per L sudah ada, dibagi saja. Nah, khusus yang ini nggak usah ubah ke meter. Kenapa? Begini, karena mereka bakal dicoret satuannya anyway ya kan, sentimeter coret. Sama saja, kalau kalian ubah ke meter, dua-dua juga harus diubah ke meter, sama saja hasilnya. Ya, khusus untuk regangan, karena pada akhirnya satuannya akan dicoret dan tidak memiliki satuan. Kemudian modulus elastisitas terakhir adalah ambil ini dibagi ini saja ya, itu.
Jadi ini paling gampang, 8 bagi 5 1,6. 10 pangkat 5 bagi 10 pangkat negatif 4, 10 pangkat 9. Nah kalau lupa cara menghitung-hitung yang 10 pangkat ini harus tanya guru mata kalian ya, belajar kembali ya. Kita harusnya sudah belajar ini di matematika SMP ya. Ini juga, kenapa ini bisa jadi 10 pangkat 5? Karena kan 3,2 bagi 4 itu kan 0,8 ya. Berarti sisanya 0,8 kali 10 pangkat 6, yaitu bagi 10 pangkat negatif 6 itu sama dengan 10 pangkat 6. Berarti jadi jatuhnya itu jadinya 8 kali 10 pangkat 6. 0,8 kali 10 pangkat 6. Yang kemudian diubah lagi jadi 8 kali 10 pangkat 5. Kalau ada pertanyaan boleh tanya saya mengenai ini juga ya. Kita langsung next dulu. Nah, ini ada contoh soal lagi yang menggunakan rumus ini. Saya jelaskan dulu di sini. Oke. Karena tadi modulus yang atau singkat E besar gini ya, sama tegangan bagi regangan, kita tahu rumus tegangan adalah F per A. Rumus regangan adalah delta L per L tadi. Maka kita bisa ya manipulasi dia menjadi seperti ini. Ini caranya gimana? Cukup gini, F per A tetap pada di tempatnya, delta L per L dia pindah ke kiri. Jadinya F per A sama dengan E besar kali delta L per L. Kemudian mereka ditukar posisi. Intinya dari rumus ini bisa dibuat menjadi rumus ini, diuraikan lebih detail saja. Ini intinya rumusnya sama ya. Ujungnya sama, pakai delta L, pakai L, pakai F, pakai A ya. Oke, dia pakai rumus ini soalnya. Ya, oke. Kita lihat sebuah bola digunakan dengan posisi jembatan memiliki panjang. Oke, L-nya berarti mana? Ini dia, L-nya mana? Ini. Luas penampang berarti A. Bola tersebut dipasang di antara dua botan tanpa ruang untuk pemuaian. Ketika suhu mengalami kenaikan 10 derajat Celcius, nah di sini kita nggak pakai suhu ya. Jadi ini nggak penting, makanya nggak dibuat diketahui. Kalau akan memuai hingga panjangnya bertambah 1,2 mm. Nah, perhatikan bahwa bukan dibilang panjangnya menjadi ya. Kalau panjangnya menjadi berarti jadi panjang akhir. Ini panjangnya bertambah 1,2. Berarti ini sudah delta L-nya langsung, pertambahan panjangnya. Jika balok bebas untuk memuai, oke, berapa besar gaya harus dikerjakan pada beton agar pemuaian tidak terjadi? Oke, modulus elastisitas baja 2,2 kali 10⁻11. Oke. Nah, ini sebenarnya sama persis dengan soal ini. Bedanya di sini yang ditanya itu modulus elastisitas, gayanya diketahui. Di sini kebalikannya, modulus elastisitasnya dikasih, justru gayanya yang ditanya. So, kalau kalian mengerjakan soal ini dengan rumus yang ini bisa juga. Ya, tapi alangkah lebih enak, lebih cepatnya menggunakan ini karena ini gabungan semua sudah. Daripada kita harus bertahap dari sini ke sini ke sini, ngerti kan? Kita langsung gabung dalam satu rumus, maka F itu dia langsung pindah A-nya ke kanan, boleh ya? Jadinya EA gini gabung ya. Delta L per L. Nah, maka masukkan saja semua yang diketahui, simple kan? Nah, dibandingkan yang cara seperti ini kan? Cara seperti ini kita perlu kalau memang ditanya satu-satu. Tegangannya hitung, regangannya hitung, modulus elastisitasnya hitung. Nah, harus kita buat seperti ini. Tapi kalau ini kan dia tidak minta satu-satu, ini langsung gabung saja. Dimasukkan nilainya, kemudian tinggal dihitung ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Untuk hitungannya silakan Anda semua analisa sendiri, tuliskan pekerjaan ini dalam sebuah kertas, kalian coba kerjakan sendiri. Apakah bisa dapat sama seperti 2,8 kali 10⁻6? Kalau tidak bisa, silakan boleh langsung tanya saya atau tanya guru-guru kalian, guru matematika, atau lihat kembali cara pengerjaan soal seperti ini pada buku-buku yang kalian sudah pernah pelajari. Oke, itu saja hari ini. Bye.